office komputer. Nah, ya. Jadi nanti kita coba lihat apa sih tujuan Anda yang sebenarnya. Karena saya harus lihat dulu hasil yang Anda peroleh itu apa. Ngerti ya maksud saya ya? Iya, Pak. Kalau hasil Anda peroleh begini, rekomendasi, maka tujuannya adalah eh, mendapatkan sebuah rekomendasi terkait dengan ini. Kan itu. Nanti harus berubah ini, ya. Terus kalau hasilnya apa? Nanti kita lihat dulu hasil Anda itu apa, terus nanti ke tujuannya itu baru direkayasa balik tujuan yang sebenarnya. Apakah Anda mengurangi waste ya? Nanti hasilnya adalah pengurangan waste yang diperoleh adalah sebesar sekian persen. Apakah itu? Nah, itu kan nggak tahu saya apakah itu nanti. Nah, jadi nanti kita coba gali lagi tujuan ini terakhir dengan melihat hasil ya. Itu aja yang kegiatan saya. Oke? Baik, Pak. eh yang berikutnya tentu bab 2 di skip aja metodologi dulu lah. Coba. Ini ini Anda buat pakai apa ya? Kok warna-warnanya ada hijau, ada segala macam. Pakai Word ya. Oke, Word, Pak. Coba lihat naik ke atas sedikit. Naik ke bawah, turun ke bawah sedikit. Saya mau lihat dari kerap. Oke, oke. Ya, ya, ya. Kira sudah cukup rapi. Eh, ya kalau sama Word saya nih nanti ketahuan juga ya spasi dua enggak boleh dan segala macam nanti diperbaiki rapikan aja. Terus di ini kita lihat aja dulu. Kita ke bawah. Eh, gambar. Ini enggak. Nah, ini. Oh, iya, iya. Ini kerapian aja ini masalahnya ini standarisasi penulisan ini. Eh, gimana ya? Atau saya lihat Anda punya dulu ya. Kita standarisasi aja dulu ya. Anda punya mana? Anda buka dulu ininya. Anda lepaskan dulu share screen saya yang share. Oh, Anda enggak punya ini ya? Enggak kirim buat sama saya ya? Oh, Saya kirim ke Bapak sekarang ya, Pak. sudah belum? Belum lagi loading, Pak. Oh, bisa. Nah, tolong rapikan saja ini contoh buat standarisasi ya. Jadi buat standarisasi misalnya saya lihat latar belakang. Nah, ini berapa ini? Jadi kalau saya lihat di sini, nah ini berapa? Jadi biasanya
bab atau subbab itu hangingnya itu 1 senti. Pokoknya 1 senti. Oke gitu ya. Nah, itu jadi begini. Terus kalau dia menjorok itu standarnya 1 senti juga sama dengan yang di atas. Ini kan beda. Ada berapa ini? 0,27. Nggak bagus ya buat standar 1 senti. Ngerti ya? Nah, jadi rapi. Setuju? Halo? Iya Pak, setuju Pak. Ini juga ya. Ini kan ini masih ya kan bisa di sini. Tahu di sini dia nampak di sini nih ya. Anda harus pakai word itu ya. Ini kan nampak nih berapa nih 0, 1,27 gitu. ya 1 senti aja dibuat semuanya. Jadi semua itu standarnya itu dan ubah semuanya. Sehingga rapi nih. Kan nampak ini rapi. Rapi ya. Iya Pak, betul Pak. Juga ini juga standarnya berapa lah. Kalau bisa nih agak jauh ini. Ini standarnya kita buat paragraf itu untuk ini dia afternya berapa? Afternya kita buat sekitar 36 lah. 36 pitch. Gak jauh lah. 36 pitch. Catat aja tuh standarnya. Eh, bentar. Ya, jauh gitu. Tapi kalau ini berarti shift enter. Di shift enter di sini. Ya, inilah dia 36 ini. 36. Ini 36. Lumayan lah. Bab dulu ini jadi ininya 36 ke bawah agak turun sedikit ya. Oke, itu diperbaiki. Terus ya, nah seperti ini juga standar aja 1 senti. Kita lihat ini berapa nih? Ini berapa? Ini 0, ini ya 1 senti ya. Oke, ini 1 senti. Jadi semuanya standarnya 1 senti. Jadi rapi semua. Ini juga tadi 1 senti. Jadi enggak, ini 1 senti. Oh ya, sudah rapi. 1 senti. Eh, ini juga tadi ya, ini ya, oh, ini 1 senti. Ini kalau yang belum 1 senti dia jadi 1 senti saja. Nah ini juga ini itu tadi 0,63 jadi 1 senti ya. Nah itu gitu. Ini juga menjoroknya gimana? Jadi sistemnya gimana? Saya sukanya nggak usah aja lah dimasukkan ke dalam, biarin aja. Biasanya ininya live-nya ini 1 senti, nol aja dibuat nih, nol aja. Tepat lah ya, dan itu nol. Nah kemudian memang kalau apa namanya yang dikasih jarak itu memang standar kita kasih standar memang internasional 0,63. Betul itu 0,63. Ya gini aja lah ya. Nah, ini ada salah nih sebagai berikut nih salah nih ya. Mengapa? Karena ada spasi sini ya. Kan nampak itu. Ya. Nah, Boleh itu pakai spasi kecil itu juga. diperhatikan ya. Kecil itu diperhatikan. Ini juga mengapa nih kurang bagus nih. Ini ada sesuatu nih. Oh, 0,63. Ini ada sesuatu nih right-nya mungkin ini ya. Ada salah. Jadi ya udah bagus lah. Nah, ini juga disamakan nanti. Ini sudah salah, ya, dirapikan lagi. Sehingga rapi semua tulisannya. Kalau Anda lihat nih rapi semua nih, dilihat dari sini, tidak ada ya. Ini kurang, belum rapi nih, 1 senti. Jadi Anda buat semuanya itu secara tata. Nah, kan rapi semuanya nih. Ubah semuanya, ini juga ubah semuanya. Ini bab satunya apa nih? Harusnya nih jangan inilah, jangan masuk-masuk lah. Biarin aja dia mulai dari nol semua. Gitu. Nah, gitu. Juga ini juga ini ada bold ini ya bold ini juga tadi 1 senti ya 1 senti. Ini yang ini aja dulu 1 senti kan rapi. Ini juga nih semuanya. Ini kok jauh sekali nih. Ngapa ini? Ini ngapa nih standarnya? Oh gitu. Oh ada inter. Iya. Oh gitu ya boleh lah terserah ya. Tapi yang ini semuanya eh, dalam ini ya dalam nol ya nol. Live-nya. Leftnya nol. Ini kok masih madar ini. Ini bukan ada hanging ini, jangan pakai hanging. Pengetahuan kecil lah mengenai itu. Nah, ini kan rapi di sana. Yes. Kalau mau rapi. Tapi rasa saya nggak usah pakai ini ya. Ini mengapa nih terlalu jauh? Nah, ini ada sesuatu ada nih. Mengapa terlalu jauh? Anda pakai apa ini?
Nah, ini mungkin nih, ini sebelumnya tinggi nih, sebelumnya Anda pakai sebelumnya ini 12. Ya kan pakai 12 ya, nol aja. Dia sudah 1,5 spasi ya. Nah, itu. Jadi rapi dia. Ini tata tulis ya. Saya kira buat aja lah begini. Ngapain harus. Nah, ini kan jauh nih. Ini ada satu nih. Kalau ini saya lihat ini di mana salah. Oh, ini setelahnya malah kan nampak di sini. Ah, ini nampak nih kan gede ini. Jadi kalau saya lihat ini gede karena ada setelahnya 10. Mengapa berubah-ubah nih? Nol. Ini buat nol aja. Anda tahu yang sistem penulisan begini nih? Baru Iya, tahu. Pak. Ya, kalau standar sih ada, Pak. Di penulisan tugas akhir pun ada saya baca di Ya, tempat baca ya, tulis, Pak. jadi ininya ini besar ini. Ini nggak boleh nih. Ini afternya yang besar nih. Afternya 10 kan. Nah, jelek dia. Dibuat aja lah. Ini ada spasi. Ya ini malah tidak 1,5 ini. Lah, ini satu. Ini berapa ini spasinya nih? Lain ini. Ya, spasinya ini coba lihat nih. Ah, spasinya berapa nih? Ah, kan nggak ada kan kosong. Harusnya spasi 1,5. Nah, ini baru. Ya, tolong dirapikan yang itu lagi ya. Iya, Ini Pak. juga ya ini tadi. Ini kalau bisa ini 34 lah. Tiga- Tiga. 34 setelah tapi karena ada inter ini enggak tadi ya. Enggak, ya, oke. Nah, ini juga berubah. Ngerti ya? Ini harus diubah semua. Enggak usah saya lakukan ini. Terus ya ini apakah harus menjorok begini? Mengapa harus menjorok? Kalau harus menjorok berapa besar? Tapi kalau enggak usah menjorok, ngapain harus menjorok gitu? Ya. Jadi kalau rapinya ini ya, ini gimana ya? Kok ada satu dua ya, dua satu tahap desain. Ya ada menjorok. Ya boleh menjorok, mestinya ini tahap fabrikasi. Sebenarnya jangan pakai inilah, karena ini sudah 21, pakai ABC di sini. Maksudnya bagusnya pakai ABC supaya tidak 21 lagi. Itu biasanya beberapa cara supaya sistematik. Pakai ABC lah. Mungkin itu salah saya. Salah saya gitu. Nah ini, ya tahap desain. Nah, di sini kan tadi ya satu nih. Kalau mau rapi ya di ini jadi satu. Coba ya. Contoh saya ya satu. Ini tahap desain ini berapa? 0, standar kita berapa? 0,63 boleh 0,63. Ini menjoroknya ya satu boleh. Nah ini berapa nih yang tadi? Ini juga nih ada spasi yang berlebih nih biasanya. Oh itu aja dulu. Nah ini nggak usah lagi lah pakai karena saya tidak suka juga pakai masuk-masuk untuk setiap uraian karena yang masuk ini adalah paragraf. Itu bukan paragraf. Ini boleh disebut paragraf boleh. Ini boleh disebut paragraf, ini boleh disebut paragraf. Kalau ini nggak disebut paragraf ini uraian. Kalau uraian ini nggak usah aja lah, bikin begini aja lah. Uraian, uraian. Kan bukan paragraf. Dia bagian A. Paragrafnya di sini. Ini uraian dari paragraf. Ini mengapa jauh sekali nih? Nah, jauh sekali Anda nih. Nah, ini jauh nih. Pasti ada sesuatu di sini. Kalau saya selidiki ada sesuatu di mana ini? Nah, di sini ada sesuatu di paragraf. Nah, pasti dia afternya loh gimana ya? Di sini ada sesuatu nih. Ini ada sesuatu nih. Ini mengapa jauh sekali ini? Nah, di paragraf. Ini berapa nih? Nama atasnya 8. 8 ya? 8, Pak, ya. Oh, ini harusnya 0. Nah, itu yang benar ya. Eh, Apa tahapan. Ini agak jarang orang buat referensi begini.
Kok di sini ya? Di sini. Eh, kita desain. Nah, ini kan uraian dari ini. Nah, ini mau standarnya apa? Ya boleh menjorok sih ke dalam. Jadi Anda harus punya standar. Kalau Tapi menjorok itu ini nggak apa-apa, Pak. Kan itu B tentang ini fabrikasi, Pak. Di bawahnya ada A lagi, identifikasi material. ya gantilah, Ganti aja, Pak. ganti. Ganti pakai apa yang lain. Ya, misalnya pakai pakai kembali lagi ke satu boleh, ya, kan nggak apa-apa. Ya, kok besar sekali. Ya, oke, satu identifikasi. Tapi ini berapa standarnya? Kalau Anda standarnya jauh sekali nih. Nah, masuknya jauh sekali nih. Mengapa dasarnya 1,43? Jadi supaya sama semuanya 1 senti aja masukkannya ini berapa gitu. Terus, nah, berarti ini 1 senti nih. 1 senti. Ini, loh, loh, ini kalau 1 senti digeser aja sini lah. Oh, nggak mau dia. Sini, ah, ini berapa standar ininya? Nah, masuk 1 senti betul ya. Ini standarnya berapa nih? 0, tadi standar yang jorok-jorok itu kan 0,63 kita pakai ya. Itu standar. Ya. Nah, ini ngapain jorok masuk? Jadi dia bukan merupakan paragraf, ya udahlah, gitu aja. Dan terus ini berubah nih, saya kira begitu aja. Nah, ini berubah lagi barangkali terlalu banyak. Ya, kalau ini mungkin pakai, bisa jadi Anda pakai begini aja. Kan tadi sudah itu ya, pakai yang ini lagi, bisa pakai ini, pakai strip. Nah, gini boleh. Nah, itu supaya rapi aja. Itu kerapian saja. Itu dari saya. Nah, ini ya, ini misalnya ini kan tadi berapa? Diambil 1 senti. 1 senti hangingnya ya, 1 senti. Ini untuk ininya sebenarnya 1 senti tadi ya. Nah ini juga diambil 1 senti, 1 senti, 1 senti. Nah, sehingga rapi. Nah ini juga 1 senti. Udah rapi semuanya. Ya, ini juga 1 senti, rapi semuanya. Jadi itu ada kerapian, ada standarisasi, ada kerapian. Nah ini mengapa terlalu jauh ini? Apakah Anda standar jarak antara paragraf itu harus kasih jarak? Boleh. Tapi harus standar. Semuanya harus kasih jarak. Ya, ini kan nampak besar nih jaraknya nih. Ini sesuatu nih. Kalau dilihat di sini berapa nih? Anda kasih berapa nih? 12 page ya. Cukup besar ini. Semua paragraf harus 12 page. Jangan ini aja. Ya, semua paragraf. Kalau paragrafnya ditandai dengan menjorok, pakai 12 page, ya boleh. Tapi kalau misalnya menjorok, ya udah itu aja. Nggak usah itu pakai misalnya 0 aja di sini. Boleh. Nah, penandaan paragraf hanya karena dia menjorok saja ke dalam sebesar 1 senti. Nah, itu standar-standar yang menurut saya perlu diperhatikan semua supaya lebih rapi lagi, ya. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, ini ya, sin sigma ini ya, sin sigma ini tadi berapa tadi 1 senti, supaya Satu rapi aja. senti. 1 senti ini juga mulai paragraf 1 senti. Dan konsisten itu aja, jangan sana sini tidak konsisten sehingga orang dalam membacanya sudah diantar kepada sesuatu yang konsisten. Jadi pola berpikir kita konsisten. Oh ini paragraf ini, jadi cara menyampaikannya juga konsisten. Oke ya, ini mengenai saya simpan aja dulu. Ini mengenai apa namanya ininya. Kemudian tadi tujuannya ini nanti harus dirubah ini, karena tentu kita harus melihat hasil ya. Karena tujuan itu adalah menggambarkan hasil. Jadi kalau hasil Anda saya sampai ke Bukit Tinggi, maka tujuannya adalah untuk menentukan cara sampai ke Bukit Tinggi. Tidak boleh itu. Tujuan hasilnya itu beda. Hasilnya ini tujuannya lain pula, kan tidak bisa. Nah, ini juga salah ya. Ini biasanya harus bold ini ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini Anda hati-hati nih. Anda standar Anda
apa nih? Kalau berarti kalau setiap subjudul tuh Anda memberikan standar berapa nih? Ada naik ini 12 juga nih ya. Ah, ini ke atas 11, di bawah 6, 8. Janganlah ini 0 aja lah ini. Nah, kalau pakai standar ini semuanya Anda buat standar begitu. Jadi di bawah ini pun standarnya sama. Berapa tadi? 8 ya. 8. Saya ceknya, apakah ini 8? Enggak kan? Dan bold, apakah? Enggak juga. Nah, jadi ini yang saya bilang, ini juga ada salah, saya nampak sekali salahnya. Ini harus 8 juga. Ya, Iya, Pak. harus 8 juga ini. Ini mudah ini, ya. Nah, ini juga harus 8 juga dan tujuannya satu di sini, satu sini bold, gitu ya. Bold dan ke bawahnya adalah paragrafnya 8. Kalau itu memang dibuat standar, ya udah kita buat standar aja 8, 8. Setiap subbab itu dia 8 page ke bawah supaya rapi. Ya boleh, rapi semua sama. Nah, ya boleh. Nah, ini harus berubah juga nih. Ini uraiannya tadi ya, nah, berapa tadi? Ya, ini oke lah mungkin ya. Nah, ini tadi. Jadi semuanya rapi. Ini juga ya nampak sekali nih. Ah, ini malah di atasnya yang besar. Harusnya enggak. Malah di atasnya nih, 17-nya nih 0 tadi standarnya. Malah di bawahnya kasih 8, 8 page. Oke, itu yang benar ya. Dan ini harus dikasih saat hangingnya dalam 1 senti. Nah, baru rapi dia kan. Ketahuan ya rapi semua. Ya, kalau Anda lihat dari apa namanya? Kalau enggak tadi compang-camping dan nak menggambarkan, nah baru rapi kan. Nah, ya. Ini orang lihat di atas, oh rapi semua. Ya. Nah, kalau ini mau jadikan jangan 0,63 ternyata enggak rapi, Pak. Saya mau sesuaikan dengan ini boleh aja. Dibuatnya satu semuanya. Lebih rapi lagi barangkali. Ah, satu. Ya, tapi agak jauh sih. Ini juga, nah ini saya nggak mau Pak. Ngapain nih? Ini kan satu paragraf. Ya, ngapain masuk ke dalam? Ini juga ngapa masuk ke dalam? Ngapa beda dengan ini? Nah, maka saya nggak usah aja masuk ke dalam. Maka ininya saya kasih 0. 0 di sini tadi 1. Nah, itu. Rapi. Kan rapi semuanya. Hah? Ininya masuk sini, rapi semua. Jadi ini ada masalah lagi nih. Mengapa terlalu jauh ya? Ini ada terlalu jauh nih. Ini mengapa terlalu jauh ya? Setiap, setiap beda-beda ada ya. Aduh, ini terlalu jauh nih. Berarti mengapa jauh ini? Harusnya enggak nih. Harusnya ini paragraf apanya ininya salah ada nih. Ininya terlalu jauh nih. Ini kesininya jauh nih. Ada sesuatu ini. Harusnya mengapa jauh? Ah, 8 kan masih 8. Harusnya enggak, jangan 8 itu. Harusnya 0. Nah, ya. Ngapain dia jauh? Distandarkan aja semuanya. Aduh, ini distandarkan aja semuanya ini. Di paragraf ini standarkan aja 0 sini, 0. Karena sudah 1,5 spasi, ngapain harus di. Nah, itu standar semuanya. Ya, artinya. Nah, ini ada spasi lagi nih. Tadi standarnya nggak gitu nih. Nah, ini jauh sekali nih. Jadikan aja satu ini adalah 0. Di sini 0, 1,5 spasi. Nah, rapi. Ini masih jelek ini. Ini ngapa ini? Nah, oh ya, oke. Kita step ini kita kasih ini. Ini, ini. Oh, ini besar ya. Atas bawahnya besar. Anda mau atas bawahnya besar. Ini kecil nih. Mana standarnya mana? Kita buat standar kita. Ini kalau ini 88 kalau nggak salah ya. Autonya 8, ini kan 8 ini. Kalau 0, nah gini dia kecil dia kan. Di sini. Pak saya mau ininya ada sesuatu ya. Terserah.
saya anjurkan ini agak dikasih distandarkan satu standar, mungkin di sininya 4, di sininya 8. Nah, ini spasinya hilang nih. Spasinya hilang. Nah, sehingga semuanya ini 48. Nah, kalau 48 mungkin bagus ini. 4 di sini, tapi konsisten. Nah, jadi ada jarak. Tapi ini semuanya sama. Terus nggak spasi. Ini juga terlalu dekat ya, tidak ada spasi, maka mungkin ini untuk ini judulnya ada 4 dan nah, buat sebuah standar dan itu diberlakukan untuk semua tulisan. Ini juga nih mengapa menjorok jalan. Tadi kan sudah standar kita tidak menjorok. Jadi ini adalah 0, 0 dan oke, tadi spasi kita tidak jadi 63 kalau untuk ini. Untuk pertama ini kita jadikan 1 aja ya mungkin supaya rapi ya boleh. Ya, rapi semua dia. Ya. Nah, ya, disesuaikan aja. Ini masih cuma samping, ini masih jauh. Ini ada ya harus disesuaikan lagi. Ini tidak sesuai nih. Ini berapa tadi? Ininya 4, ininya 8 ya. 4, ini 8. Standar aja, dibuat satu standar. Nah, lumayan nih. Ya. Ini juga tadi standar kita adalah saya langsung aja perbaiki nih. Ini adalah 0, ini 1 senti. Nah, ini tadi 1 senti. 1 senti. Ini juga 1 senti. Ini juga 0,63 jadi 1 senti. Nah, menurut saya ini yang rapi kan, rapi. Ini juga salah ini. Ini berapa ini? Oh, salahnya karena ini. Ini salahnya karena lupa dispasikan ya. Oke. Nah, ini ada juga salah. Eh, bentar. Kan nampak sekali tidak rapi nih. Ini ada sesuatu yang ini kan besar ini, tidak bagus ini. Jadi satu paragraf ini jadikan aja 1,5 spasi semua dengan itunya 0 semua. Ini 0, ini 1,5 spasi supaya dia rapi. Nah ya, oke, rapi dia. Kira itu bagaimana merapikan tulisan kamu, menstandarkan tulisan kamu. Sudah lama nih ya, 1712 nih. Sekarang substansinya aja lagi. Sekarang kalau saya lihat, ini tolong diperbaiki nanti ya. Ini tulisannya apa nih? 12. Nah, Anda memakai Lean Six Sigma ini, metode Lean Six Sigma, tapi fase apa aja yang Anda lakukan di Lean Six Sigma pertanyaannya? Lean Six Sigma itu ada 5, ada ya apa namanya? Define, 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 measure, measure, dan analyze, analysis, improve. improve dan control, Pak. Ya, kontrol nggak mungkin Anda melakukannya. Iya. Nggak mungkin, karena kontrol itu kalau sudah diperbaiki, kemudian dijaga supaya yang diperbaiki itu konstan. Nggak mungkin. Improve pun agak susah. Di TA sebelumnya juga nggak susah. Improve itu hanya rekomendasi aja, belum terbukti eh, belum terbukti dia lebih pendek masa apa namanya cycle apa namanya masa produksinya ya apa namanya waktu produksinya lead time-nya ya. Halo, Iya, Pak. betul. Belum terbukti kan? Belum. Masa Kan belum belum di ini, Pak. belum Kan baru dilaksanakan kan? rekomendasinya, Pak. Belum dilaksanakan kan? Betul Belum, kan? Pak. Belum. Nah, jadi improve pun sebenarnya masih dalam tahap rekomendasi improve namanya istilahnya. Setuju enggak? Anda sudah sampai ke rekomendasi. Oh, berarti iya rekomendasi improve ya. Soalnya belum dijalankan ya, Pak.
Kalau improve ini sebenarnya dalam Lean Six Sigma itu sudah dijalankan dan terbukti hasilnya bagus. Ada perbaikan. Nah, perbaikan itu kan dulu 5, sekarang jadi 4. Jadi lebih bagus. Kan belum kan? Pasti. Pasti belum itu. Nah, mungkin, iya kan? Iya, Pak. Program Anda, jadi sebenarnya di improve itu dalam perusahaan itu direkomendasikan, kemudian diusulkan ke manajemen, manajemen membahas biayanya, jadi dianggarkan sekian biaya untuk memperbaiki itu. Nah, itu yang kalau memang itu dilakukan. Dia ikut, dia seperti di Teluk Siri itu kan juga belum yang kawan si itu. Dia sampai ke tahap pengusulan biaya. Waktu itu dibiayai 3 miliar untuk memperbaiki itu. Jadi dia kerjasama dengan ITS untuk melihat boilernya yang sering pecah, dianalisa pakai finite element, pakai software-software untuk melihat fenomena panas pada pipanya, sehingga disitulah sumber terjadinya kebocoran, sehingga listriknya sering padam, sering tidak beroperasi gara-gara boilernya bocor. Biaya untuk ke ITS itu 1 miliar. Kebayang Anda ya, kira-kira ya. Nah kan itu Anda belum kan? Pasti belum lah ya. Belum. Belum kan? Nah, jadi paling jauh Anda itu sampai rekomendasi untuk improve. Betul ya? Betul, Pak. Rekomendasi Paling perbaikan. jauh ke sana, paling jauh ke sana. Betul ya? Ya, iya, Pak. Paling jauh ke sana. Ya, maka itulah kelemahan Lean Six Sigma itu eh, dibuat tesis karena siklus limanya itu tidak pernah akan paripurna. Ya, kalau paripurna ya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Sampai dikontrol itu kan artinya dijalankan programnya, sudah berubah, dijalankan dia supaya tidak perubahannya itu selalu konstan. Ya, berarti kalau di sini berarti kontrolnya itu mungkin nanti pas produksi ulang yang baru ya, Pak. Iya, tetapi kontrolnya itu harus didalui dengan improve. Improve-nya itu harus terbukti dulu. Resep-resep yang Oh, rekomendasinya itu dijalankan. Dijalankan dan terbukti lebih pendek. Kalau yang kontrol tuh yang lebih pendek tuh dijamin tidak berubah-ubah. Ngerti ya? Maksudnya. tetap berjalan. Hah? Tetap berjalan lah sesuai dengan improve tadi ya, Pak ya. Ya, kan definisinya kalau kita bilang definisinya adalah kontrol. Coba lihat. Kontrol bukan operasional terakhir proyek peningkatan. Hasil peningkatan dikomersialkan dijadikan pedoman kerja. Iya. Ya, selanjutnya proyek nah, proses ditetapkan kok nggak ada di sini. Intinya kontrol itu supaya dia konstan apa nah selalu terkontrol apanya, terkontrol eh, perbaikannya. Ya, kalau improve Rekomendasinya hasilnya, lah ya, Pak. iya. Jadi kalau improve tuh memang di TA-TA sebelum juga improve belum sampai. Jadi hanya sampai ke awal improve. Apa yang awal improve adalah ini rekomendasi Oh, rekomendasi. perbaikan. Halo, rekomendasi apa aja yang direkomendasikan setelah akar masalahnya diketahui. Itu. Ya. Jadi kalau TA ini apakah analisa sampai? Ya pasti harus sampai. Ya, pertanyaannya apa alat untuk menganalisa ini? Nah, sekarang saya tanya, apa yang Anda lakukan itu? Nah, ini kan, Iya. ya, Ya. gimana? Ini Kalau ada, untuk ya, ya gimana, Pak? Kalau untuk analisa itu langsung yang terjadi di lapangan, Pak, berdasarkan hasil pengamatan dan ini, Pak, kan melalui flow proses mapping itu, Pak, berdasarkan step by step kegiatan itu. Nah, itu yang saya analisa, Pak. Terjun langsung ke lapangan saat proses berlangsung, Pak. baik.
Saya coba pelajari Anda punya dulu. Nah, ini nanti rapikan ya. Iya, Pak. Ini buat satu. Ya, satu. Ini juga satu. Satu. Rapi tekan. Ya, ini salah satu yang saya mau. Terus, ya, ngapain ini harus menjorok? Karena dalam satu paragraf. Masukkan aja ke dalam. Ini ada salah nih. Ini karena ada spasi. Nah, ya. Nah, ini masukkan aja ke dalam. Ngapain harus menjorok seperti ini? Karena dia bukanlah bagian dari dia paragraf di atasnya itu. Nah, ini nah, oke lah. Oke, jadi ini tolong diperbaiki lagi semuanya nanti supaya rapi aja. Tahap analisa dan hasil. Uh, tahap-tahap ini apa? Nah, ini yang tidak sesuai. Nah, ini yang saya kritik di Anda. Di metodologi Anda itu tidak konsisten dengan metodologi Damaiknya. Coba divine. Oke, tahap analisa dan hasil. Oh, ini maksud Anda. Tahap pengumpulan data. Sebenarnya tahap pengumpulan data itu di Damaiknya itu yang nomor satu itu. Enggak. Di tahap pengumpulan data, nah ada nih. Deh. Oh, ini pakai damai. Nah, definisikan tahap analisa dan hasil. Tahap kesimpulan dan saran. Oh, bukan ini. Ini step-stepnya. Iya, Pak. Studi literatur, tahap. Hmm, mungkin lebih cocoknya tahap identifikasi awal. Tahap pengumpulan data dan pengumpulan data. Wah, tahap analisa dan hasil. Kok ada hasil di sini? Hmm, tahap. Ini mungkin tahapan apa ya? Nah, ini harus besar nih. Ini tahapan asalnya sini tahapan ini. Tahapan implementasi Lean Sigma ada. Mungkin ya? Ya enggak? Hmm? Bukan? Hah? Tahapan Kan di 324 ini Anda mengimplementasikan Lean Six Sigma kan? iya, fasenya itu, Pak. Ya, fasenya itu kan? Iya, Pak. Hmm. Ngapain enggak? Nanti terus tahapan ya sebenarnya ini kan bagian dari kesimpulan dan saran. Enggak cocok juga sih. Sebenarnya intinya ini aja nih, implementasi Six Sigma-nya ini, apa harus di apa ya, berbelit-belit ada ini. Nah, intinya Lean Six Sigma aja kan. Hmm? Tahapan identifikasi awal. Di Lean Six Sigma sudah ada identifikasi kan. Ini kan proses tahapan pengumpulan datanya, Pak. Karena Lean Six Sigma itu sudah tahapan definisi, tahapan pengukuran. Bingung juga saya nih. Tahapan analisa, improvement, kesimpulan dan saran. Ini kan tahapan tulisan, ini kan seperti tahapan tulisan tugas tesisnya kan. Bab ini bab akhir ya. Penelitian ini ambil keputusan pemberian saran keseluruhan pemilihan menjadikan masukan. Nah, saya cek lagi lah di hasil Anda. Apakah hasil Anda menjelaskan tahapan itu? Nah, kan enggak kan?
Hasilnya langsung ke ini 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 juga nih apa ini? Ini kurang bagus nih ya, apa nih? Kok jadi begini ya? Oh, ini mulainya Anda sudah jauh ini. Mulainya bukan dari nol itu ya. Ini dari Ini satu. harusnya mulai dari sini nih ya. Ini juga semuanya hasil dan pengolahan data. Aduh, kok hasil dan pengolahan data? Hmm, sistematika ini kurang bagus Anda ini. Jadi begini, bab 4 ini nanti sama bab 3 tuh mirip sebenarnya. Agak mirip karena eh, saya lihat dulu bab 4 lah apa yang Anda dapatkan di sini. Hmm, apa ini? Ini ini apa ini? Flow process mapping. Apakah ini hasil ini? Bingung saya ini. Jadi, Pak. Hasil. Hasil ini kan sudah ini kenyataan yang ada kan? Bukan hasil ini. Ini kan flow yang ada kan? Betul ya? Iya, Pak. Ini bukan masuk ke hasil ini. Ini bukan hasil nih. Ini kan kegiatan yang terjadi, Pak. Nggak hasil penelitian ini hasil penelitian. Hasil penelitian Oh, bukan ini. Ini bukan hasil ini. Catatannya dulu ini bukan hasil. Karena untuk mengubahnya kita harus berpikir ini. Kayaknya Anda sistematika Anda kacau ini. Ini nggak hasil ini. Hasil itu bukan mana. Oh, oh. Tuh. Ini terus ngapain ini? Ini nggak hasil ya. Gimana bagusnya ya? Kegiatan asap. Ini kegiatan-kegiatan yang ada. Dulu kegiatan yang di waste. Waste ya. iya, Kok Pak. sampai ke waste, lari ke waste ya? Harusnya kan ke damainya itu. Kalau enggak, TA-nya diubah aja TA-nya. Measurement. Divine. Aduh. Saya jadi susah berpikirnya. Sepertinya saya harus buat tugas akhir juga seperti Anda ini. Gimana cara membuat supaya pikirannya itu satu ini, satu ini sepertinya apanya tuh apa ya? Nggak semuanya dimasukin terus isinya jadi gado-gado, nggak jelas. Seperti kesan saya begitu sekarang ini kalau membaca ini. Kok ada waste ya? Mengapa di define ada waste? Ini fase define ini. Enggak, enggak juga. Kalau Enggak, bukan. bukan. Nah, terus Define itu kan, iya, Pak, define. Kan waste-waste yang terjadi pada saat proses produksi, Pak. Kan mulai dari tentang ini tahap measurement. Tahap satunya apa? Empat satu satunya mana? Saya mau tahu juga empat satu satunya apa? Empat satu satunya apa? Hasil. Oh, hmm. Kok tiba-tiba measurement di sini? Pengukuran. Ya cocok nih. Measurement. Atau tahap empat empat tiganya apa? Empat tiganya apa Anda buat? Anda tuh terstruktur cara Lean Six Sigma-nya tidak jelas ini.
Nah, tahap analyze. Nah, oke. Kan dia kalau Lean Six Sigma DMAIC ya. Boleh? D itu apa? Define. Nah, define. Mana define-nya kan belum ada. Oh, kalau yang saya buat itu pada tahapan kan terdapat beberapa proses, Pak. Misalkan mulai dari flow proses mapping gitu, Pak. Terus mengidentifikasi waste yang terjadi. Makanya Iya, tapi kan di tahapannya tidak jelas. Maksud saya ini deh. eh ini hasil. ya ini hasil flow proses mapping saya, Pak, pada saat kegiatan pada Bukan itu. Ini ya, ini. Ngapa ini? Ngapa ini nih? hmm, Kok hasil dan pengolahan data di situ? Hmm. Terus ada tahap define nih. Ya. Ada pula kecil define nih. Terus 411. Terus mana ya? Oh, 411. Struktur berpikirnya dulu nih. Saya melihat struktur berpikir Anda tuh enggak. Kesan saya ini loh, Anda ngambil-ngambil sama macam-macam, Anda masukin aja. Udah, pokoknya oh 412 di sini. Oh, karena enggak jelas, enggak strukturnya enggak nampak. Hmm, berarti 411. Di sini bukan 411 ya berarti ya. Ntar. Nah, karena strukturnya enggak jelas nih. Oh, 41. Oke. 42-nya dah. 42-nya dah. pembahasan. Pembahasan. 42-nya apa? 413 analyze. Oke. Terus saya mau cek berpikir dulu lah. Nah, enggak nampak. Ya, kan kena enggak standar kan? Enggak nampak juga ini enggak huruf Ya, besar, Pak. enggak apa. Improve. Buatnya tahapan standar, tahapan perbaikan. Apakah tahap perbaikan nih? Bukan analisa ini. Ini masih analisa harusnya nih. Ini bagian analisa nih. Dianalisa ini. Menurut saya ini analisa ini. Tahapan kontrol. Tahapan kontrol. Ini kan enggak standar Anda punya tulisan ini, jadi susah membacanya. Tahapan kontrol, improve kontrol, Iya. pembahasan. Oh gitu. Oke. Pembahasan. Ada lagi nih. 4143. Ya, karena enggak standar udah nih. Ya, benar ya? Iya, Pak. Ada, berarti hasil dan pembahasan itu ada 3 subbab. Hasil, loh, Dua. ada 3 nih. 43 nih. Berarti Pembahasan. 421 gitu ya, Pak. Enggak. Berarti salah itu kan Iya, strukturnya. Pak. Struktur penulisannya, Pak. Ini apa? Hasil. Kita mau lihat. Aduh. Ini lama-lama saya harus banyak membaca Anda punya, baru saya mengerti apa yang Anda tulis. Secara struktur aja dulu lah. Ini yang mana nih? Hasil. Oh, hasil dan pengolahan data. Setelah itu pembahasan hasil ya.
Hasil. Sebenarnya di sini harus dijelaskan hasil yang berkaitan dengan siklus DMAIC. Ya, sebenarnya kata-katanya esensinya itu. Nah, ini kena nada ini, kalau benarnya begini dia. Ini tulisannya jangan dari nol mulainya. Iya, Pak. Ini 1 senti. Nah, ini huruf bold semua. Ini jangan pula di ini mulainya dari 0 dari 063 mulai dari 0. Ini hangingnya 1. Ini dia kalau mau rapi ya. Ini salah juga nih. Ini berapa nih? Mulainya dari 1. Udah benar ya? Berarti di atasnya salah ya. Ya, atasnya salah. Berarti atasnya salah nih. Hmm. Nah, ini nampak 41 setelah itu 4 tahap divine. Jadi jelas 4114 ini, nah ini masuk ke sini. Jadi terstruktur cara berpikir. Kalau tidak terstruktur, ini jauh sekali. Ini apa ini? Ini 1, ini first line-nya 1. Ini 0. Ini 0 ya, 0. Nah, gini. Nah, sini jelas nih. Oh, hasil dan pengolahannya pertama tahapan divine. Nah, dia harus bercerita nih hasilnya ini nanti berkaitan dengan siklus. Ya, ini saya belum periksa nih. Harus ada kata-kata yang cukup jelas bahwa hasil dan pengolahan datanya itu mengikuti siklus Lean Six Sigma, di mana hasil dan pembahasannya itu diuraikan dalam beberapa tahapan. Itu harus ada kata-kata itu. Hasilnya berkaitan dengan ini adalah hasil misalnya tahap yaitu tahapan pendefinisian atau divine. Yang kedua adalah tahapan pengukuran dan hasil yang ya hasil berkaitan dengan data pengukuran measurement dan hasil berkaitan dengan tahapan analisa. Nah, dalam tugas tesis ini juga dijelaskan tahapan improve. Tetapi karena tahapan improve itu harus mendapatkan hasil perbaikan yang sudah jelas, maka tahapan improve-nya hanya pada tahapan rekomendasi saja. Sedangkan tahapan kontrol hanya merupakan penjabaran kalau seandainya proses ini berjalan, maka eh, perbaikan yang sudah terlaksana harus dikontrol supaya apa namanya? Supaya nilai harga yang efisiensi atau efektivitas yang sudah diperoleh tetap konstan. Nah, itu harus ada itu kata-kata. Nah, baru mulai di tahapan define. Apa aja yang Anda definisikan? Di sini harus jelas nih apa saja yang didefinisikan. Definisikan adalah Anda mencoba mendefinisikan apa di sini. Pertama Anda coba mendefinisikan apa. Ini nggak tahu sini kok jauh sekali nih. Nah, yang Anda, apa Anda definisikan sini? Saya pertanyaannya. Apa aja yang Anda definisikan? Kan begitu ya? Yang saya definisikan pada saat tahapan define ini, Pak. Hmm. Ya, saya definisikan setiap setiap kegiatan-kegiatan mulai dari tahapan fabrikasi, assembly, dan erection. Nah, nanti pada saat itu saya juga mengidentifikasi waste yang terjadi pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut, Pak. Kan waste yang terjadi pada saat fabrikasi, waste yang terjadi pada saat assembly, dan waste yang terjadi pada saat erection. Oke, boleh. Nah, jadi dua saja yang identifikasi ya, yaitu prosesnya dan waste yang terjadi pada kemungkinan waste yang terjadi ya. Kedua aja yang definisi, dua ya.
Itu ya. Iya Pak, waste yang terjadi Pak. Proses dan waste yang terjadi pada saat proses produksi berlangsung. Saya tidak tahu apakah di sebelumnya memang gitu Pak, define-nya. Apa aja. Jadi Anda harus pelajari Lean Six Sigma itu define itu apa saja yang perlu. Ya. Jadi oke lah, mungkin saya untuk sementara saya terima dulu, karena saya kan harus harus mempelajari dulu define itu dalam Lean Six Sigma apa. Kemudian measurement, apa yang Anda ukur? Mana nih measurement? Ini masih apa ya? Ini masih define. Nah, tahap. Buatnya tahap pengukuran lah. Pengukuran dalam kurung Measure. measurement. Measure ya. Measure ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Bukan measurement ya. Measure. Eh, saya nggak Measure. tahu. Iya. Measure ya. Define, measure. Iya. Iya Ya. Pak, measure. Nah, ini saya rapikan lagi. Coba saya rapikan lagi. Ini supaya jelas ini. Kalau nggak rapi kan sistematika di kepala saya jadi pusing. Orang bacanya nggak ngerti saya. Ini begini. Ini juga eh, ini berapa? Perselanya satu. Ini mulainya dari nol. Itu kok 0,4. Nah, dari mana pula Anda dapat? Apa aja yang Anda definisikan? Oh, Anda mengukur waste-nya tadi. Iya. Berapa lama itu Pak? Nah, Waktu-waktunya Pak. nah, nanti ya metodologi itu bersamaan bercerita bagaimana apa. Jadi yang pertanyaan saya ini, yang kata-kata saya ini ada di metodologi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya di tahapan ini melakukan ini dan ini. Itu disebut dalam metodologi. Kan sini Anda namanya menyebut nih kan. Karena menyatakan hasilnya saja. Kata-kata yang apa yang dilakukan itu di metodologi. Nah, itu metodologi tadi tidak bunyi di situ. Pasti tidak bunyi yang seperti itu. Tidak ada kurang kurang sistematik berbunyi itu. Ngerti ya maksudnya? Hah? Jadi itu mirip antara hasil dan metodologi itu mirip. Metodologi itu memerintahkan. Iya Pak. Sedangkan hasil itu jawaban dari perintah dari dari metodologi. Misalnya begini di dihasilkan Anda bilang hasilnya itu adalah dalam tahap ada beberapa tahapan. Nah, di metodologi bercerita juga ada beberapa tahapan. Terus tahapan pertama adalah definisi. Terus hasilnya Anda dua tadi kalau nggak salah ya, mendefinisikan proses mappingnya, proses plan, proses alurnya, dan kemudian Iya Pak. mendefinisikan hasil apa Waste. namanya waste ya Waste yang terjadi Pak. Iya. ya di metodologi juga begitu bercerita bahwa pada tahapan definisi yang dilakukan adalah metodenya adalah gitu ya metodenya kan metode itu apa yang mau dikerjakan metodenya adalah pertama ini sehingga cocok dengan ceritanya dengan hasil bisa nggak membayangkan itu halo Ya Pak, berarti metode ini ya berarti Pak, ibaratnya hasil ini nyambung dengan metode lah gitu ya Pak ya. Oh harus nyambung. Kalau nggak Ya, nyambung, Anda nggak cerita di metode lain, hasilnya lain itu salah ya, TA. ya. Jadi ini sekarang Berarti sudah dapat hasil. Nah sekarang kita rekayasa balik ke belakang dari hasil nanti cerita metodenya yang dari metode cerita tentang tujuan nanti tujuan Anda apa? berarti ya, untuk mengurangi waste ya Pak. Ya nanti di hasilnya nanti kita cerita hasilnya apa sih Anda dapat? Nanti itu tujuannya. Ya ngerti ya? Nantilah ya. Ya Pak. Nah, ya itu. Berarti Pak untuk metodenya itu nanti dirubah yang mendekati ke hasil ini ya Pak ya. Bukan mendekati sesuai dengan hasil. Sesuai, oh ya, sesuai dengan hasil. Ya, ya. Ya, Sama tapi dengan tujuan juga Pak ya. tujuan juga. Jadi satu satu ini dia apa ya satu satu semua ya streamline dia. Cuma di metode Anda mengatakan oh tahapan ini melakukannya caranya begini begini begini. Nggak ada Anda sebut di hasil tuh ya itu hasilnya gitu. Ngerti ya?
Ya, misalnya begini, di metode Anda menyebutkan ada tahapan apa namanya analisa ya, ini measurement ya, itu ya kan, Pengukuran. pengukuran. Nah, di metodologi Anda bercerita juga bahwa untuk mendapatkan itu ada tahapan pengukuran. Nah, di situ diceritakan yang diukur itu apa. Nah, pada tahapan pengukuran yang dilakukan adalah kegiatan pengukuran waste weighting dengan cara begini. Cerita caranya. Nah, kemudian apa yang dilakukan, apa lagi? Saya kira kemudian memerinci eh, atau membuat Pareto atau apalah. Ini kan sesuai dengan hasil Anda ini. Kalau saya lihat ini. Ya, apa atau waste merinci ke dalam jenis-jenis waste sepertinya dan lihat ini ya waste untuk eh, apa namanya ini waste-nya banyak sekali dia. Mengapa waste-nya ini ya? Kok waste-nya banyak sekali Anda nih? Ada 6 Ini Pak. waste. Oh, waiting. Jadi, oh ternyata Anda disebutkan di metodologi bagaimana Anda melakukan waste. Jadi, Anda melakukan waste berdasarkan konsep 7 waste atau 8 waste, Nah, yaitu waiting Seven itu West gitu ya. single itu Pak. Ya, ya, bercerita Anda di situ. Ini hasilnya. Ya, halo. Oh, di metodologinya ya Pak. Ya, ya. Kan nampak Anda bercerita begitu di metodenya. Anda Berarti nanti nampak. di metodologinya dijabarkan lah masing-masing ya Pak ya. Pada tahapan define Ya, inilah yang ya. dilakukan, Karena measure. hasil Anda begini. Kalau hasil Anda lain, cerita di metodologinya lain. Harusnya enggak, kan sekarang terbalik kita berpikir ya. Seharusnya enggak maju, tapi karena sudah dapat hasil, itu Ya, terbalik lagi pikirnya. Betul ya? iya Itu Pak. dibalik lagi. Itu dicocokkan lagi tujuh apanya metodenya. Ngerti ya? Iya Pak. Saya mendapatkan hasil ini, terus tentu metodenya, tentu metode itu adalah, metode itu kan langkah-langkah atau cara untuk mendapatkan hasil. Itu definisinya loh. Metode itu cara-cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan hasil. Nah, kalau hasil Anda ini tentu cara-caranya dan diceritakan. Ya itu. Anda mendapatkan waste, waiting waste, defect waste. Tentu di bab 3 harus diceritakan apa-apa waste yang diukur. Bagaimana cara mengukurnya. Karena hasil Anda nanti waste ini, ngerti ya? Kira-kira? Iya Pak. Pasti Oke, Pak. tuh jelas itu. Berarti Anda mendapatkan waste dari seven waste-nya itu, atau berapa waste ini kalau tanya? Oh, kan kalau untuk di apa di kapal kan overproduction tidak ada Pak. Soalnya produksi hanya berdasarkan request. Jadi dari Seven West menurut Singyo Singgo itu yang ada itu 6 Mbak. Nah, berarti ya nggak apa-apa. Berarti Anda harus menjelaskan juga di metodologinya. Di metodologi dijelaskan bahwa menurut WES itu ada seven ways, tetapi untuk kasus kapal saya atau kasus ini hanya yang punya punya dampak atau punya apa ya, punya punya keterkaitan dengan waste-nya ada hanya 6 saja. Kan begitu ya? Halo? Iya Pak. Itu tercerita di metodologi. Sehingga orang baca metode, oh begini metodenya. Tentu dari metode ini nanti lihat hasilnya. Ada nggak hasilnya? Kayak gitu ya. Jadi nyambung. Ya, halo? Baik Pak. Nanti tujuannya juga nyambung. Nah, ya cukup itu aja. Tiga hal itu aja. Tujuan, metode, hasil itu harus nyambung itu. Nanti ya. Harus. Ya. Iya baik Pak. Oke. Sekarang Anda dapat 7 ways itu. Ini saya nanti kita tidak cukup sekali ini, ada beberapa kali ini. Tahap analyze. Anda pakai analisa apa? Oh, pakai Fishbone. Bisbun Pak. Oh, untuk melihat. Nah, ini Fishbone ini kalau bisa diubah lagi ya. Yaitu jangan sampai, jadi usahakan besar hurufnya ini hampir sama dengan besar huruf yang digambar. Mengerti maksudnya? Hampir sama lah. Ini kecil sekali. Ngerti ya? Iya Pak. Nah, ini kecil sekali. Jadi kalau ini kan Anda berapa nih? Saya lihat ini Times Roman 12. Nah, harusnya Anda di Fishbone-nya ini membuat, ini pakai apa Anda buat nih?
Oh, harusnya pakai gambar aja. Kalibri lagi, jangan. Times Roman-nya kalau enggak 12, 11 lah. Tapi ini kalau saya anjurkan jangan pakai apa ya, gambar begini. Pakai pakai gambar ya buatnya. Ngerti maksud saya? Nggak ngerti ya? Gimana Gini, Pak? buatnya pakai gambar seperti ini. Eh, saya contoh satu ya, ketanggung aja saya mau ada aktivitas lagi nih. Ini contoh saja lah, saya buat contoh. Jadi ini Anda tahu nih Microsoft Word, PowerPoint tahu kan? Tahu Pak. Nah, ini. Nah, saya buat ya gini lah. Saya, semua cepat aja, saya buat begini, saya buat begini. Di PowerPoint-nya dibuat begini. Terus di sini nanti cabang-cabangnya, cabang-cabangnya, cabang-cabangnya gitu. Kemudian ini dituliskan, ditulis ya. Misalnya penyebabnya apa tadi? Lupa saya. Sebutkanlah salah satu kata. Apa? Ya, misalkan untuk mainnya itu kurangnya operator tidak kerja serius lah Pak. Oke. Operator tidak kerja serius, katakan begitu. Nah, ini Anda buat dalam Times Roman juga supaya sama. Times Roman dan besarnya kalau bisa kena terjadi pengecilan mungkin disesuaikan aja. Mungkin Anda buat 20 boleh ya. Nah, ini kemudian ini buatnya di sini. Ini juga di sini apa namanya? Ini mungkin ini. Nah, oke ya. Ini akibatnya apa tadi? Lupa saya. Ini akibatnya ada akibatnya sesuatu lah sini. Akibatnya apalah? Akibatnya tentu jangan terlalu panjang-panjang ya. Nah, ini akibatnya ini. Ini buat di Microsoft Word. Nah, Anda kemudian lakukan apa? Anda simpan dalam JPG dia. Ngerti? Jadi ini file, save. Nanti saya kasih rekaman sama Anda ya. Save, browser, di sini ya. Nah, di sini nih, kan kalau normalnya simpannya sebagai PPT ya. Halo? Iya Halo? Pak. Betul Pak. Iya, Nah, ya, iya Pak. tapi jangan pilih PPT. Pilih, pilih. Nah, kan banyak pilihan sini ya. Pilih sebagai apa? Untuk gambar apa? JPEG aja ya. Atau ada JPEG, gambar JPEG? JPEG iya Pak. Ya, JPEG. Nah, buat sini Fishbone Echo. Nah, saya buat gitu. Nah, Echo, saya save. Nah, dia all size tidak. Tidak, jangan pakai all size. Just this one. Nah, itu. Nah, nanti tersimpan dia. Nanti Anda insert dia sebagai JPEG. Ya, jadi contohnya di sini ya. Sini, saya insert dia. Insert dia sebagai gambar, sebagai picture. Ini mana tadi? Di mana tadi? Di download. Nah, ini. Nah, Fishbone sebagai ini dia gambar tadi. Nah, kemudian coba Anda crop dia, crop supaya tidak ini. Ada crop aja nih. Ini terlalu ini, ini, nah ini. Nah, terus ini. Nah, kelihatannya hurufnya sama tapi ya kurang besar ya. Ini 12. Ini agak kecil kan? Nah, maka kalau agak kecil mungkin Anda setting aja ini tadi berapa ya? Kalau 18 ini mungkin 20 mungkin 24 aja lah. Terlalu besar ya. Ya 24 enggak apa-apa. Saya gini supaya sama aja. Ini 24, ini setting aja supaya kalau enggak pakai ini enggak bisa Anda tuh jelek Anda punya tuh. Enggak mau dia. Nah, gini, udah. Ini simpan lagi sebagai save. Saya ulang lagi sebagai echo lagi ya. Kenapa apa nggak terlalu besar sih tadi ya supaya agak ini. Ini pakai JPEG. Nah tadi JPEG. Kemudian mana tadi download echo. Nah, yes. Nah, simpan balik. Apa nih? Ya, this one. Oke. Nah,
Kemudian ya ini saya hapus lagi, saya buat lagi karena saya mau inginnya ukurannya agak sedikit besar hurufnya. Saya insert lagi sebagai picture. Ini. Nah, ini. Nah, kan ini kan kalau ada crop ini kan crop lebih bagus ini. Crop sini, crop ini, crop ini supaya ini. Nah, jadi dia. Ini dia gambarnya. Nah, lihat bedanya dengan Anda punya nih, ya. Bahaya begini, ya. Hah? Iya. Maksudnya ya ya ininya sama dengan tulisannya. Ya enggak perlu sama betul lah. Ini kan 12 ini ya udah kecil sekali nih, ya. Dan tidak times Roma. Jadi dia konstan juga tuh, ya. Nah, ini baru buat gambar apa begitu. Gambar berapa? Gambar 1, gambar 4.2 misalnya apa begitu. Oke ya. Jadi saya kira nah saya ini berarti ini analisanya ya, tahapan analisa ya. Loh, Iya, Pak. Anda pakai Fishbone, apalagi yang Anda pakai dalam analisa? Pas efek dia selain fishbone. Ini apa nih? Oh, improve ya. Saya kira ini bukan tahap improve ini. Ini masih tahap analisa ini. Ini jangan masuk ke improve. Saya kira Anda kan nggak akan sampai ke improve. Jadi eh Jadi ada FMEA tahap, ini ya. berarti Pak kalau Bapak tadi ini kan info tadi Bapak bilang masuk ke tahapan analisa. Oh iya dong, FME Berarti ini kan singkatan dari analisa. Failure mode apa? ya failure mode efek analis ya. Kan masih analisa. Terus dan kemudian dari failure mode analysis itu dicari yang paling Nilainya paling tinggi. paling paling penting kan begitu ya. Nah, Iya baru Pak, yang didapatkan prioritas. apa yang risk priority number. Jadi di situ berarti analisa Anda 3 aja. Fishbone. Halo. Iya Pak. Kedua adalah FMEA. Ya, iya. Kemudian FMA-nya diprioritaskan. Nah, langkah berikutnya di analisa itu di ujungnya itu harus ada rekomendasi. Ya mungkin bersama lah ya, rekomendasi. Rekomendasi ya remote failure mode ya. Jadi rekomendasi yang harus dikerjakan kira-kira. Mungkin saya rasa harus ada rekomendasi terakhir ini. Ya. Coba baca Dani punya. Dani punya itu nggak sampai improve kalau nggak salah. Ya. Coba saya kirimkan ini karena Anda bisa baca ininya ya, karya tulisnya di jurnal di Metal ya. Halo? Iya Pak. Ya. Saya kira improve-nya enggak sampai dia itu. Mas Dani. Ya, nanti aja lah, nanti aja. Apalagi kontrol enggak akan sampai dia. Ya. Jadi sekali lagi yang perlu diperbaiki yang jelas ini failure mode ini masih di tahap analisis. Nanti improve-nya barangkali improve-nya itu ada buat aja lah rekomendasi. Improve-nya begini, improve-nya itu Anda sebutkan untuk memperbaiki kondisi. Memperbaiki itu artinya ini loh, Anda berapa sih ya kondisi yang sekarang itu historikalnya berapa? Saya nggak tahu berapa hari itu, berapa hari Kalau kerja. Pak, maaf Pak, kalau Mas Dani ada improve dan kontrol juga Pak. Ya ternyata, tapi ternyata tidak. Ternyata kesimpulan akhir kami tidak di Oh, saya kan yang Bapak kirimkan ke saya itu ada improve dan kontrol juga. ya Saya tapi kira, tidak disebut improve jadi improve itu adalah begini, gini. Kalau dikerjakan ini, Dani itu bisa memprediksi baru ya, ya, kekurangan harinya sekian hari atau memprediksi kan sudah nampak angka-angkanya itu. Kalau angka ini hilang sudah diperbaiki kan tidak ada lagi penyebabnya nol. Mengerti kamu ya? Kira-kira bisa ya, terbayang ya? kebayang Pak. Hah? Iya Pak. Misalnya beginilah eh, kasus Dani itu adalah begini, dia memprediksi aja, tapi dia sebenarnya tidak melakukan. Jadi begini, availability dia availability factor tuh E A
AEE itu apa namanya? Availability EAF enggak salah, EAF ya. EAF yang sekarang tuh 70 berapa sekarang, enggak lupa saya. Katakanlah 68 ya, katakan 68 yang sekarang itu. Ya. Dianalisa semuanya nih kalau 68 kalau yang dianalisa maka yang misalnya analisanya ada penyebabnya satu, rekomendasinya dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau yang ini yang dulunya ada penyebabnya sekian persen, katakanlah sekian ya, katakanlah dia punya itu. Katakanlah dia 4, ini menjadi 0 ya kalau ini. Jadi kalau ini diperbaiki 3, ini jadi 0, tidak ada lagi 0 gitu ya. Nah, kalau ini tidak diperbaiki ya tetap, tidak perbaiki ya tetap. Nah, jadi totalnya kalau dulu tuh begini, kira-kira begitu cara berpikirnya dan itu. Dia tidak sebenarnya dia potensi improve aja. Eh, nggak mau dia. Ya di jumlah ini nanti jumlah ini. Ini kata kalau dijumlahkan berapa nih? 9, ini 2. Nah, jadi sudah berkurang 7. Nah, kalau berkurang 7, maka EAF-nya meningkat perkiraannya menjadi 73%. Itu Dani itu. Kira cara berpikirnya. Anda mungkin tidak tahu saya bisa begitu cara berpikirnya. Jadi Anda berapa? Anda kan masalahnya tidak EAF hari ya, hari kerja ya, Iya Pak. hari ya. Waktu hari Pak. Ya. Nah, berapa tuh kondisi sekarang? Ya kalau Itu di definisi tuh, ada definisi harusnya berapa? Kan ada tuh di data belakang ada berapa hari itu? Lupa saya. 30 28 minggu Pak. 28 minggu atau berapa hari saya lupa ya. 28 minggu. 28 minggu. Nah, Anda kan kalau eh, jangan meningkat, Anda menurun kan mintanya kan? Kan gitu ya. Iya Pak. Nah, artinya kalau waste ini diperbaiki ketik-ketik, kalau Anda bisa meniru cara Dani, nah, dia bisa berkurang dari menjadi 25 minggu misalnya. Jadi ada 3 yang bisa dikurangi gitu. Yang 3 itu berasal dari ini, dan ini. Nah, kalau Anda bisa begitu ya boleh kayak Dani buat. Tapi dia tidak Kalau memperbaiki. Halo? nggak kalau misalkan di hasil penelitian saya itu kan Pak, kan aktualnya kan dari kalau planning yang ditetapkan oleh manajemen itu kan 28 minggu. Tapi aktual yang terjadi itu kan bisa 30 minggu. Berarti gimana itu Pak? Apa di harinya itu dibuat 30 Oh, minggu? 30 dong. 30 berarti Tuh. Pak ya. Ya. Biar Berarti bisa Anda mencapai mengejar yang 28, 28 itu. Bagaimana 28 minggu. menjadi 28? Mengapa 30? Maka ada waste kesimpulannya Ya, kan? Ada quest yang waste. tadi. Ya, kalau waste itu dikurangi, berapa apa konsekuensinya? Kan harus ada korelasi hubungan 28 kalau Anda menyatakan menjadi misalnya turun menjadi 28 aja. Terus dua itu harus bisa dijabarkan tuh. Kalau Dani bisa dia jabarkan dua itu. Nah, dengan menjalankan rekomendasi ini yang tadinya begini ini eh, jadi begini loh kalau Dani itu begini ceritanya kalau dia bilang misalnya kalau dalam setahun itu boiler meledak itu katakanlah 14 hari. Kalau dijalankan rekomendasi ini, maka bloedernya itu dari 14 berkurang menjadi 0. Gitu. Ngerti ya? Maksudnya. Nah, sehingga dia ada hitung-hitung matematiknya, availability faktornya jadi berkurang. Nah, Anda kan minggu hari, jadi kalau waste-nya ini berkurang berapa, bisa nggak Anda melakukan, mengatakan prediksi pengurangan hari atau pengurangan jam? Nah, kalau jamnya berkurang, nanti kan kurang itu. Misalnya dari 30 jadi 29 minggu. 30 minggu jadi 29. Ya mungkin enggak bisa 28 ya enggak apa-apa. Cukup berkurang seminggu kan sudah ada solusi gitu. Rekomendasi. Halo? Iya Pak, berarti kan kalau di hasil penelitian saya itu kan berapa waktunya itu jamnya itu kan diketahui Pak. Misalkan udah dibuat selama 75 menit. Nah, dengan rekomendasi yang dibuat mungkin bisa menghemat waktu, dikurangi saja Pak gitu Pak. Ya, bisa Oh, nol berarti atau mungkin berkurangi sedikit aja bisa. Misalnya dari 70 menit menjadi 20 menit saja. Atau dari 70 menit menjadi nol, boleh kan?
Atau ya itu yang Dani lakukan. Ngerti ya maksudnya? Iya, Sehingga Pak. dia berkurang dia. Tetapi dia tidak melaksanakan, ngerti ya maksud saya ya? Karena belum dilaksanakan. Ini perkiraan baru. Halo? Iya, Pak. Karena kalau melaksanakannya itu ya dihitung lagi hari yang aktualnya situ. Iya. Ini hanya dianalisa saja. Oh, ini sekian kalau saya laksanakan ini berkurang dia sekarang begitu. Nah, nah, itu yang dibilang di improve-nya, ngerti ya? Di improve-nya itu potensi pengurangan jam, potensi baru di Dani itu. Anda juga potensi saya rasa. Kalau Oke. tidak potensi artinya Anda sudah melakukan itu program itu sama manajemen dan memang kurang gitu. Itu tidak potensi lagi aktual namanya. Ya. Halo? Pak, Itu berarti di improve perlu juga ditampilkan kayak seperti ini, Pak. seperti apa? Seperti Mas Mas Dani ini kan dibuat waktu berapa harinya yang berkurang kalau misalkan dengan rekomendasi kita itu mungkin yang tadi 75 menit jadi 25 menit. Itu Iya. di rekomendasi keluar. Nah, Gitu itu Pak ya. diimprove boleh, boleh, boleh. Improve munculkan ya, Pak. Jadi muncul. Tetapi itu baru potensi, ngerti ya? Potensi baru ya. Kan Potensi. potensi baru kan? Belum belum kenyataan sebenarnya. Ya. Ya, Halo? ya, Ya. Ya, Pak, dan ini betul. begitu. Dia masih potensi, ya. Nah, itu yang dimasukkan di rekomendasi. Jadi sebenarnya tahap analisa itu yang tadi Anda punya itu ini analisa nih. Setelah ini stepnya rekomendasi. Rekomendasi itu setelah ada prioritas. Maka sudah ada keluaran ini sudah keluar rekomendasi. Ada rekomendasi nih. Halo? Ya, Pak. Ini rekomendasi kan? Ya, Pak. Nah, tolong rekomendasinya ini di skala prioritaskan. Ngerti ya? Mana yang paling signifikan, yang paling priority. Harus ada juga tuh kalau Dani dia ada metode memprioritaskan, ada cara. Kalau Anda saya rasa dengan skor ya, dengan skor ini. Waktu, Ya, Pak, ya. 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 Nah, boleh. Nah, nih. Berarti ini masih tahap analisa. Kalau improve itu cuma potensi aja lah, ya. Kontrol itu hampir tidak ada lah. Kontrol itu hampir tidak ada. Pak, Halo? berarti untuk di diagram alur penelitian pun harus diganti ya, Pak? Soalnya kan Iyalah. sebelumnya FMEA itu kan masuk pada tahapan analis. Oh, enggak. Dianalis harusnya. Nah, itu kan, tapi kan, bukan, FMEA itu masuk, bentar Pak. Anda di improve, FMEA enggak. itu masuk di tahapan improve Pak. Berarti Enggak, yang enggak, di enggak, enggak. diagram alur penelitian diganti Pak, dipindahkan saja ya Pak. Iya dong, harus. Berarti untuk pada diagram penelitian itu untuk improve-nya cuma dibuat rekomendasi perbaikan gitu ya saja ya Pak ya. Rekomendasi, kemudian potensi itu. Kalau dia diperbaiki, berapa kira-kira nilai hari kerja yang berkurang itu. Kalau bisa Anda buat tambah itu. Halo? Iya Pak. Yang aktualnya sekarang kan 30 hari, 30 minggu. Iya Berapa Pak. kerja? Satu hari, satu minggu berapa? 6 hari ya? Kalau bisa dalam Iya. jam Anda buat semua itu 30 kali 6 kali dalam 1 jam berapa? Jadi dalam Iya. jam kerja saya kalau dapat itu. Nggak biasa jam kerja sana. Mestinya kalau 30 minggu tuh kan kali seminggu berapa hari dia kerja? Tujuh, 7 hari Pak. Nah, kali Nggak ada 7, libur. 1 hari berapa jam kerja efektif? Dikurangi istirahatnya. Kalau jam kerjanya 8 jam, saya nggak tahu shift-nya berapa. Shift-nya satu shift atau 2 shift, saya nggak tahu juga tuh. 3 shift Pak ya. Hah? Berapa? 3. Nah, 3 shift. Kalau 3 shift itu berapa jam kerja efektifnya? Nanti coba cari. Mungkin ada 200 berapa jam. 3 shift itu berapa ya? Eh, 24 jam, tapi kan tidak efektif 24 jam ya. Enggak Pak. Coba aja tadi standar, kalau ada standar di pabrik tempat Anda, berapa satu hari itu berapa jam kerja. Jadi nanti pembuatannya itu jam kerja aja lah, jangan sehingga kalau jam kerja itu kan banyak kan, 8 minggu itu berapa tuh? 30 Oh, minggu. Pak, berarti jadinya saya harus menghitung jam orang berarti Pak ya, JO-nya ya Pak.
Iya, aja jam ini jam kerja aja. Saya kan sebelumnya tidak pakai jam orang. Berarti pakai jam orang ya Pak ya? Ya jam kerja aja lah. Mungkin Jam kan kerja. 30 minggu, nah tuh kan 30 minggu tuh hampir setahun itu. Oh, berapa tuh? Setahun itu aja berapa jam kerja kalau totalnya itu? Kan nampak berapa itu. Nah, supaya angkanya agak ini, kalau Anda bilang misalnya 30 minggu, berubah menjadi 29 minggu, kan orang pikirnya 1 minggu. Tapi kalau dijadikan jam 1 minggu itu kan lumayan kan? Halo? Iya kan? Iya Pak. Nah, artinya begitulah. Itu aja dulu ya perbaikannya. Iya Pak. Baik Hah? Pak. Ini Pak, satu pertama lagi Pak. ya. Nah, kan untuk West kan di sini yang mengakibatkan dia lama itu kan pertama dari proses aliran material, proses perpindahan itu Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Kan tidak berpengaruh ke jam orang jam kerjanya Pak. Bagaimana Pak? Maksudnya apa tuh? Kan misalkan salah satunya misalkan waste waiting Pak. Waste waiting itu menunggu alat berat untuk memindahkan plat misalkan dari gudang ke area fabrikasi. Nah, itu kan kalau di tahapan itu kan untuk orang itu belum bekerja Pak, hanya operator yang bekerja Pak. Oh, enggak, maksud saya jam 30 minggu nih cerita Anda, 30 minggu. Enggak, saya hanya akan mengatakan tadi, pertama kasusnya itu sebaiknya, kalau saya lihat di bab satu nih apa, saya harus melihat ke bab satu dulu. Ada ceritanya apa? Berapa jam kerja itu apa? Latar belakang nih, saya kan nampak ini. Yang gambar inilah. Nah, ini kalau dapat dalam jam ini, enggak. Apa nih? Week, Ini tunggu Pak. nah, minggu. Maaf. Nggak bisa dikonversi dalam jam. Itu aja. Ya kalau kalau Anda harus tetap minggu kerja, ya boleh. Tapi kan nanti sebenarnya kan ini yang Anda kan. Ini kan masalah Anda kan ini. Awal-awal pangkal pangkal masalah Anda kan ini kan. Halo? Iya Pak, minggu itu Pak, 30. Ya. Sedangkan aktualnya segini ya. Kan harusnya dia kembali ke sini, ya kan? Halo? Iya Iya kan? Pak, Ya, sesuai plan-nya. dengan planning yang ditetapkan. Ya. Ternyata ini adalah waste kan begitu. Ya kan? Iya, Ya. Nah, eh, Anda melakukan listisima supaya ini kembali ke sini atau bahkan lebih kalau bisa lebih lebih apa namanya lebih di depan lagi kan begitu kan? lebih singkat lagi Pak. Ya. Nah, saya melihat kalau dia dalam minggu terlalu besar angkanya ini, ya. Mengapa tidak dalam hari atau dalam jam? Itu aja saran saya. Atau ini dalam hari buat boleh enggak? Ya. Misalnya diganti dengan 210 hari. Nanti di rekomendasi Anda setelah Anda hitung-hitung kalau waste-nya itu dihemat mungkin hanya menjadi 195 hari misalnya. Nah, kan sudah berhasil tesisnya nih. Halo. Iya Pak. Apalagi dalam jam. Kalau dalam jam kan lebih enak lagi tuh, lebih gede lagi angkanya. Ya, gitu. Ya, ini dan oke. Terus di waste-nya itu waste ini ada tiga ya, ada tiga hal. Eh, eh, ada value added, ada non value added, ada atau necessary non value added. Dia tiga itu selalu itu. Anda pernah dengar ini? Kalau yang ketiga belum Pak. Ya, kalau kegiatan itu ada yang nilai tambah yaitu bekerja. Kalau tidak menilai tambah itu yang Anda yang membuatkan ini kacau kan ada tindakan non value added kan? Iya Pak. Ya, yang tidak memberikan nilai tambah. Tapi ada yang ketiga yaitu kegiatan yang necessary
Dia tidak memberikan nilai tambah tapi perlu. Itu agak susah. Misalnya begini. Misalnya Anda melakukan pengukuran hasil, eh, diukur dia barang itu atau ditransport dia barang itu. Ini dua aja nih. Biasanya necessary ini untuk kasus transport dan inspection pengukuran. Mengukur dan menransport apakah barang itu berubah? Kan enggak kan? Anda memindah-mindahkan aja kan? Halo? Ya, Pak. Atau mengukur kan ada berubah dia. Yang value added itu kalau dia misalnya ada treatment, ada las, ada apa itu berubah nilai value-nya. Tapi kalau yang transport dan inspection itu tidak akan berubah. Ya. Nah, tetapi dia perlu. Kalau tidak ditransport, mana bisa lagi? Ya. Kalau dia diinspeksi nanti susah juga, ya. Kecuali dia mungkin inspeksinya terlalu banyak, cukup satu aja, itu bagus juga itu. Ya. Atau mungkin tata letaknya kita ubah nanti rekomendasi kamu sehingga transportnya dipendek, itu bisa berubah juga itu. Tapi ada yang tidak bisa berubahnya. Nah, dua ini selalu dalam teori waste itu susah berubahnya. Karena dia necessary. Ngerti ya? Halo? Iya, Pak. Hmm. Ngerti Nes- kan? Maksudnya? Ngerti ya? Anda Iya, Pak. mentransport kan wajib itu. Wajib. Iya, betul. Mau Atau tidak mau tetap harus. harus mah. Tapi dia tidak berubah kan? Dia non added value itu. Mm. Nah, Tapi waktunya saja yang bertambah, Pak. iya. Dia bisa berkurang kalau tata letaknya Anda ubah kan itu berat itu mengubahnya kan. Tentu tata letak letak itunya yang Terus satu berubah. lagi kan yang membuatnya ada juga, Pak. Operator itu harus berputar, Pak, membawa barang material itu, Pak. Misalkan ada kegiatan lah di jalan itu, jadi dia harus berputar juga, Pak. Nah, berarti kan tata letaknya Anda ubah supaya dia tidak berputar kan itu rekomendasinya kan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya udah dibiarin aja kan begitu. Halo. Iya kan? Iya, Pak. Kan Hmm. ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dihindari juga dan makanya mau nggak mau alat berat itu harus berputar gitu, Pak. Ya, berarti kan enggak bisa di enggak ada Dihindari. perbaikan di situ, memang Iya, dibiarin aja. Ya, oke. Ya, iya, Pak. ya, dia waste tapi waste-nya nggak bisa diperbaiki, nggak bisa di apa namanya? Ya, waste yang wajib lah, ya. Kan begitu. Oke ya, untuk Ya, sementara. Pak. Baik, Pak. Nanti saya kirimkan hasilnya ini. Saya juga ada kegiatan ini. Ya, sudah jam berapa ini ya? Oke, Udah, udah mau ini jam 1, Pak. Ya. stop.